Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Muslimin, NIM 2004010086. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan substansi perencanaan ekonomi dan pembangunan. Yang pertama ialah perencanaan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan ekonomi? Menurut Profesor Lionel Robbins, perencanaan ekonomi ialah pengawasan atau pengendalian secara kolektif atas seluruh kegiatan swasta di bidang produksi dan pertukaran. Menurut Louis Lewin, perencanaan ekonomi ialah suatu rencana pengorganisasian perekonomian di mana pabrik, perusahaan, dan industri yang terpisah-pisah dianggap sebagai unit-unit terpadu dari suatu sistem tunggal dalam rangka memanfaatkan sumber yang tersedia untuk mencapai kepuasan maksimum kebutuhan rakyat dengan waktu yang telah ditentukan. Walaupun belum ada kesepakatan di antara pakar ekonom berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi, dapat diambil inti perencanaan ekonomi ialah pengendalian dan pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Selanjutnya, perencanaan pembangunan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembangunan. Pembangunan atau development secara umum menganut tiga paradigma. Yang pertama ialah growth atau pertumbuhan, yang kedua improvement atau perbaikan, dan yang terakhir ialah change atau perubahan. Perencanaan pembangunan ialah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Adapun ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi ialah yang pertama, usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Yang kedua, usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, usaha untuk menggadahkan perubahan struktur ekonomi. Yang keempat, usaha perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, usaha pemerataan pembangunan atau yang sering disebut sebagai distributive justice, dan yang keenam ialah usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. Selanjutnya, substansi perencanaan ekonomi dan pembangunan. Substansi rencana pembangunan berbicara mengenai apa isi dari rencana pembangunan yang telah disusun, permasalahan pokok dan isu-isu strategis yang mendesak untuk diselesaikan dalam pembangunan. Dalam penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu sebuah perencanaan pembangunan publik yang disusun berorientasi, maka harus berpegang pada tiga substansi penting. Yang pertama ialah holistik tematik yang dilaksanakan dalam mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan permasalahan yang saling berkaitan dengan satu dan yang lainnya. Yang kedua ialah RPJMD harus integratif, artinya dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian pembangunan daerah. Dan yang ketiga ialah
bersifat parsial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai potensi keuangan dalam perencanaan. Itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian dan substansi perencanaan ekonomi dan pembangunan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala ihtimamikunna. Thank you for watching my video and then see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.